Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubika billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkumpul di kajian online rutin setiap bulannya alumni Haji 2015. Alhamdulillah beberapa jamaah sudah bergabung. Sebetulnya ini agak mendadak ya jadi MC dadakan karena biasanya Bu Ande atau Bu Dewi gitu. Tapi tidak apa-apa, saya bantu untuk kajian bulan ini insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Gun Gun dengan tema melupakan Allah, melupakan diri sendiri. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Gun Gun, insya Allah ada tilawah Quran dari Pak Ustadz Muh dari Kalifatur, dekat saya, senior saya. Silakan Pak Muh untuk dapat disampaikan tilawahnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dea, Ustadz Gun, Pak Haji Kokus, suara saya cukup jelas? Jelas, Cukup Pak bagus. Muh. Jelas ya. Jelas. Bagi yang sedang membuka mushaf Quran, silakan dibuka surat Al-Hasr, surat ke-59, ayat yang kita baca, ayat ke-18 sampai ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muh atas tilawahnya. Baik, agar tidak memakan waktu yang lama, langsung saja barangkali kita langsung ke materi. Alhamdulillah ya Ustadz Gun-Gun sudah hadir sambil berjalan. Ustadz barangkali ya, nanti jamaah yang lainnya barangkali insya Allah menyusul. Silakan Ustadz untuk dapat menerangkan materinya. Iya, hatur nuhun Kang Dea, Ustadz Muh ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wattaqullah tsumma taqullah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang mempertemukan kita melalui media Zoom ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, hamba-hambanya yang solihah, serta menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan kepada kita keistiqamahan untuk bisa tetap teguh berada di jalannya, sampai kematian menjemput kita semua, dan sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dipantaskan oleh Allah untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan sedikit mentadaburi ya salah satu ayat yang tadi udah dibacakan ya oleh Ustadz Muh dalam mukadimah pertemuan kita pada sore hari ini. Yakni Quran surah Al-Hasyr ya, ayat 19 surah ke-59. Walaupun tadi dibaca dari ayat 18 sampai 21 karena memang itu satu rangkaian ayat yang seharusnya kita perhatikan ya. Nah, kalau kita ulas kembali ya di ayat 18 itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hai orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, perhatikan ya apa yang sudah terjadi di masa lampau ya,
maqaddamat lighad, ya. Inna khabir bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Nah, ikhwati man azani Allah wa yakum ajmain. Dalam ayat ini ya ada satu benang merah yang bisa kita ambil, bahwa ciri orang yang bertakwa itu dia senantiasa mengevaluasi diri, ya. Dia senantiasa menghisab diri, ya. Introspeksi diri, ya. Untuk apa? Untuk hari esok yang jauh lebih baik, ya. Nah, tentu ya yang paling penting bagi kita adalah introspeksi itu, untuk artinya ya Nabi SAW pernah mengingatkan, ya, man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang robih, ya. Kalau kata orang Sunda, robih itu kan berubah, ya. Kalau seandainya robih itu diambil dari bahasa Arab, ya, kata serapan, maka robih itu harusnya ke arah yang lebih baik, ya. Jadi perubahan positif gitu robih itu, ya. Kalau saya boleh ini, ya. Jadi yang pertama, ya, manusia itu dalam membagi waktu, manusia itu kata ada robihun, ya. Robihun itu apa? Orang yang berubah ke arah yang positif, ya. Ke arah yang positif. Robihun, ya. Jadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang robih, orang yang berubah ke arah yang lebih baik, atau bisa diartikan juga apa? Beruntung. Robih itu beruntung, ya. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'unun. Mal'unun, ya. Jadi manusia itu dalam melewati hari-harinya ada yang robihun, yang kedua ada mal'unun. Mal'unun itu orang yang terlaknat. Kenapa? Karena hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, ya. Gitu. Kemudian yang ketiganya ada yang magbunun. Magbunun itu orang yang tertipu, ya. Orang yang tertipu. Siapa? Orang yang sama dengan, ya, gitu. Kalau yang ini yang positif lebih buruk, ya. Gitu. Kalau yang robihun itu kan positif ke arah yang lebih baik. Kalau malunun itu yang negatif, ya, lebih buruk. Kalau magbunun itu sama saja, nggak ada perubahan. Artinya hari-hari yang kita lalui itu adalah modal kita, ya, modal kita tuh. Jadi hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Kalau lebih buruk berarti kita termasuk yang kedua, malunun tuh, ya. Kalau sama saja nggak ada perubahan, anger gitu kan, itu magbunun, ya. Nah, terlebih-lebih kalau misalkan kita bandingkan, ya, antara dunia dan akhirat, ya. Antara dunia, ad-dunya dan akhirat. Al-akhirah, ya. Nah, di dunia manusia itu nanti dibagi lagi kepada 4 bagian, ya. Dunia itu kan nanti ada yang syakiyun. Syakiyun fid dunya, kemudian sa'idun fil akhirah. Ya. Kemudian ada yang sa'idun fid dunya. Kemudian ininya sa'idun fil akhirah. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang sa'idun di dunianya, tapi di akhiratnya syakiyun. Ya. Syakiyun gitu. Nah, kemudian yang keempatnya ada yang saya pindah ke atas, ya. Ini sudah, ya. Dan yang keempatnya apa? Ada yang syakiyun fi dunya. Kemudian syakiyun juga. Maaf. Nah, ya, jadi manusia itu begitu, ya. Jadi kalau kita bicara dunia dan akhirat, ya, maka kenapa kita harus introspeksi diri, dan itu bagian dari ciri orang yang bertakwa,
ya. Karena supaya kita menjadi orang yang sa'idun fil akhirah. Meskipun di dunia itu kita tidak termasuk orang yang sa'id, ya. Karena tadi ya manusia itu kan yang pertama ada syaqiyun fid dunya. Syaqiyun fid dunya ini yang ini. Ya, ini syaqiyun fid dunya yang pertama nih. Syaqiyun fid dunya, sa'idun fi akhirat. Ada orang yang di dunianya miskin ya, melarat, sengsara ya. Termasuk Mus'ab bin Umair misalkan ya, yang asalnya orang kaya tapi ketika dia masuk Islam, dia menjadi orang yang sengsara. Bahkan kain kafannya saja tidak cukup untuk membungkus tubuhnya ya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kain kafan itu memang yang terbaik diambil dari harta si mayit ya. Kalau seandainya nanti di antara kita ada yang meninggal, kemudian kita tidak memiliki harta, kemudian uang kita hanya pas-pasan buat kain kafan beberapa lapis dan itu tidak mencukupi, maka itulah yang terjadi. Itu pun yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair, ya. Dia sengsara di dunianya, tetapi dia termasuk orang yang sa'idun di akhirat insyaallah, ya. Kemudian yang keduanya ada yang sa'idun fi dunya, sa'idun fil akhirah. Ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya tentu ini ideal ya. Yang kedua ini adalah ideal. Kita semua pasti menginginkan kondisi seperti ini, ideal di dunia, ideal di akhirat ya. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Ya tentu kita berharap itu semua ya. Nah, cuman yang ketiga ada yang bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Bahagia di dunia itu seperti Firaun misalkan, dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat di dunianya. Qarun mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya, tetapi di dunianya. Tapi di akhirat sudah dipastikan mereka itu adalah orang-orang yang celaka ya. Nah, yang paling mengerikan adalah yang keempat. Ini yang keempat nih. Yang keempat itu celaka di dunia, celaka pula di akhirat ya. Artinya jangan sampai kita termasuk kelompok yang keempat ini ya. Makanya kita perlu introspeksi diri, jangan sampai di dunia kita tidak dapat apa-apa, di akhirat juga kita dapat siksa. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kenapa kita perlu untuk introspeksi diri. Biar apa? Biar akhirat kita ya lebih baik daripada dunia kita. Sekalipun ya kita di dunia ini termasuk orang-orang yang berbahagia gitu ya, insya Allah ya kita termasuk orang-orang yang berbahagia, tapi kebahagiaan di dunia tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat. Jadi sekalipun orang itu sa'idun fid dunia, bahagia di dunia, kemudian sa'idun di akhirat ya, maka kebahagiaan di dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat. Artinya tetap sekalipun kita termasuk orang yang berbahagia, maka introspeksi diri itu, muhasabah diri itu penting. Biar apa? Karena tujuan kita adalah masuk surga ya. Kebahagiaan yang hakiki itu nanti di surga ya. Makanya kenapa penting muhasabah diri itu ya, evaluasi diri itu penting. Nah begitu ya. Tujuannya apa? Sa'idun fil akhirah ya. Jadi sekalipun kita termasuk saya alhamdulillah di dunia juga sa'id ya. Di dunia juga bahagia ya, kehidupan cukup ya. Kemudian anak-anak baik-baik misalkan ya. Rezeki cukup ya. Anak-anak bisa membahagiakan dan seterusnya. Itu sa'id di dunia ya. Sa'id di dunia itu tidak ada bandingannya dengan sa'id di akhirat ya. Makanya ya ketika Allah Ta'ala Rasulullah SAW yang menyampaikan sebuah hadis kepada kita semua, ya'ti rajulun, akan didatangkan seorang laki-laki min ahli nar ya, salah satu dari calon penghuni neraka ya. Kemudian dia itu termasuk orang yang paling kaya di dunianya ya, paling bahagia di dunianya ya. Tapi kemudian orang tersebut ya dicelupkan ke dalam neraka sibghatan, satu celupan saja ya dimasukkan ke dalam neraka ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada orang ini, apakah kau pernah merasakan kebahagiaan? Maka orang ini menjawab, la ya Rabb, wallah la, tidak, demi Allah tidak ya. Artinya kebahagiaan yang didapatkan di dunia ya, maka itu tidak akan ada bandingannya ketika ketika kita termasuk orang-orang yang syaqi ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya, wal tangzur nafsu ma qaddamat ligad. Kalian itu harus apa? Harus mampu mengevaluasi diri
ya, memuhasabah diri, ya, introspeksi, biar apa? Biar kita mendapatkan hari yang lebih baik, ya, kondisi yang lebih baik lagi. Tentu kalau di dunia ya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Tapi kalau kita bicara dunia, kita harus jauh lebih baik daripada dunia kita. Nauzubillah kalau misalkan di dunia kita tidak dapat apa-apa, ya, kemudian di akhirat juga kita termasuk orang-orang yang sengsara, ya. Contoh misalkan kemarin ibu saya cerita, ya, ada seseorang yang biasa bantu-bantu di rumah gitu, ya, di rumah ibu itu, ya. Kemudian ya ibu ini ya termasuk anaknya juga merongrong, ya, nggak ngerti ketika ibunya sakit, ya, butuh bantuan, ya, kemudian si ibu ini ya apa si anak ibu ini mengatakan bahwa lebih baik saya tidak punya ibu, katanya gitu, ya. Kenapa? Karena terasa menjadi beban gitu, ya, untuk membantu ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Coba bayangkan ya orang-orang seperti ini, ya, di dunianya dia tidak dapat bekal, ya, termasuk orang-orang yang sengsara, orang-orang yang menderita, kemudian dia tidak memiliki bekal agama, ya, kepada siapa dia harus muntang, ya, minta pertolongan. Kalau orang beriman tentu ya akan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Tapi orang ini, ya, kata ibu saya, sepertinya jauh banget dari agama. Belum tentu dia juga sholat, gitu kan? Belum tentu dia mengenal sholat. Kemudian punya anak yang durhaka, gitu ya. Nah, kata kata si yang suka bantu ini, aduh ibu, katanya, sakitnya itu minta ampun ketika apa? Ketika anak itu mengatakan begitu, lebih baik saya malah tidak punya ibu, katanya. Ya, sakitnya luar biasa itu. Nah, ini orang-orang yang syakiyun di dunia, ya, celaka di dunia, kemudian di akhirat juga belum tentu. Kenapa? Karena bekal agamanya kurang, ya. Makanya pentingnya kita apa namanya introspeksi, introspeksi diri, memuhasabah diri, ya. Makanya apa ada sebuah ungkapan, ya, ada sebuah ungkapan, ya, yang disampaikan Wahab bin Munabbih. Maktubun fi hikmah Ali Dawud alaihi salam. Ya. Kata beliau, hakun alal aqil sa'atin an arba'in sa'atu, ya. Dia tidak lainnya, dia yang pertama, ya, kalau kita ingin termasuk orang yang berakal, yunaji fi harobah sa'atun yunaji fi harobah. Ini yang pertama, ya. Jadi orang yang berakal itu, ya, dia tidak boleh terlalaikan dari 4 waktu. Waktu yang pertama dia harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Walaupun pembagian waktunya tidak mesti presisi, ya. Pembagian waktunya tidak mesti sama. Kalau kita punya waktu 24 jam, ya. Kalau kita bagi 4 gitu ya, waktunya itu, maka tidak mesti 7 jam atau 6 jam dibagi apa untuk ibadah kita. Ya, gitu. Tidak mesti, ya, tidak mesti apa namanya waktunya terbagi secara presisi. Tapi kita harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya untuk mencari dunia saja, ya. Jangan sampai kesibukan dunia kita itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jangan sampai rapat menjadikan kita telat Jumat, ya. Jangan sampai pekerjaan kita menjadikan kita lalai untuk sholat di awal waktu, ya. Ini hati-hati,
Jadi tidak boleh orang berakal itu, ya, kata Wahab bin Munabbih, ya, alla yaghfala an arba'is sa'atin, ya. Tidak boleh terlalaikan akan 4 hal ini. Kita harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, gitu, di waktu-waktu yang terbaik, ya, gitu. Itu yang pertama, ya. Jadi kita harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita harus punya waktu yuhasabu fiha nafsah wa sa'atun yuhasabu fiha nafsah. Yuhasabu fiha nafsah. Ya, muhasabah diri. Ya, jadi kita harus punya waktu untuk mengevaluasi diri, ya. Sebagaimana ayat tadi, ya, ciri orang yang bertakwa adalah dia senantiasa mengevaluasi dirinya, ya. Ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa dia menghitung-hitung amalan dirinya, gitu. Makanya kata Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, ya. Hitung-hitung tuh amal-amal kalian itu pantas nggak sih, ya, amalan-amalan ini memasukkan kita ke dalam surga. Walaupun tentu saja yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah, ya. Tapi kita harus pandai, ya. Makanya ada yang namanya iktiraf, ya. Iktiraf itu pengakuan diri, ya, pengakuan diri yang kita itu tidak pantas memasuki surga, tetapi kita takut akan neraka, ya. Walaupun iktiraf itu termasuk amal salih, ya, amal kebaikan, ya. Jadi ada sebuah kisah, ada sebuah riwayat, ya. Ada seorang hamba yang dia itu takut banget kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dia merasa bahwa amalan-amalan itu kurang. Tapi dengan begitu, ya, Allah merahmati dia. Allah memasukkan dia ke dalam surganya, ya. Allah memasukkan dia ke dalam surganya, ya. Kenapa? Karena ada perasaan itu. Makanya bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, maka perasaan seperti itu harus ada dalam setiap kondisi, di setiap saat. Ya Allah, saya teh beribadah teh kurang, ya. Sepertinya saya teh nggak cocok, nggak pas gitu masuk surga, ya. Tapi saya takut akan neraka. Nah, ini juga bagian dari amal saleh, ya. Itu bagian dari muhasabah. Itu bagian dari introspeksi diri. Artinya kita merasa kurang. Nah, ketika ada kesadaran di dalam diri kita, ya, akan perasaan tersebut, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita ketika apa? Ketika kita sehingga kita semangat untuk beribadah. Ya, kenapa? Karena ada kesadaran diri, ada proses introspeksi, ada proses ini yuhasabu fiha nafsah, ya. Kalau kita sama sekali nggak ada evaluasi diri, kalau kita nggak pernah mengevaluasi diri, kalau kita nggak pernah memuhasabah diri, bagaimana kesadaran itu muncul? Kita merasa bahwa kita itu cukup amalan kita, ya, ibadah kita cukup dengan yang wajib-wajib saja, misalkan, ya, saya mah sudah cukup ibadah teh, ya. Itu berarti dia tidak pernah melakukan evaluasi diri, ya. Jauh dari karakter orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu sekalipun, ya, amalnya itu banyak tapi tetap merasa kurang. Contoh misalkan Umar Ibn Khattab, beliau pernah mengatakan, lau anna yunadil munadi min fis sama, ya, seandainya ada satu penyeru, ya, yang menyeru di mana? Di langit, ya. Nanti ketika hari dibangkitkan itu, ya, kata Umar bin Khattab, kemudian ada yang menyeru dari langit, ya. Semua manusia itu masuk ke dalam surga. Kullun nas, ya, yadkhuluna jannah illa rajulun wahid, gitu kan. Kata Umar bin Khattab, seandainya ada yang menyeru dari langit, ya, kemudian mengatakan seluruh manusia itu masuk ke dalam surga kecuali satu orang saja, ya. Maka kata Umar, maka aku khawatir satu orang itu adalah aku. Coba. Ini Umar ini, ya. Manusia terbaik kedua di alam bumi, ya. Manusia terbaik kedua di alam bumi ini. Tapi dia masih punya perasaan begitu, ya. Perasaan takut, ya. Perasaan takut. Ya, kalau dia termasuk orang yang dikecualikan untuk masuk surga. Nah, ini muhasabah, ya. Kenapa kita perlu untuk muhasabah? Biar apa? Biar hari esok lebih baik, biar kita memiliki persiapan, ya, untuk Untuk hari setelah kematian, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Wahab bin Munabbih, wasa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladhi yakhbirunahu bi'uyubihi wa yusdaqu an nafsih, ya.
ya singkat teman ini panjang, terlalu panjang ya. Mendengarlah. Kita harus punya waktu untuk mendengar kawan, ya. Mendengar kawan memberitakan kepada kita tentang keburukan-keburukan kita, ya. Jadi penting tuh. Jadi kalau kita ngobrol ya sama temen, ya curhat, justru bukan mencurhati masalah kita ya sebetulnya, tapi kita minta kepada teman kita itu supaya dia menceritakan tentang keburukan-keburukan kita, ya. Kemudian kata Wahab bin Munabi, wa yusdaku an nafsih, dan dia harus jujur akan hal itu, ya. Makanya kenapa kita perlu memiliki teman yang salih, ya. Kenapa kita perlu memiliki teman yang baik? Teman yang baik itu bukan mengiyakan apa yang kita katakan, ya. Teman yang baik bukan mengantar apa yang kita inginkan, ya. Teman yang baik bukan mendampingi kita kemana kita ingin pergi, ya. Tapi teman yang baik adalah yukhbirunahu bi'uyubih wa yusdaku an nafsih, ya. Itu teman yang baik. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang mampu memberitakan secara jujur akan keburukan-keburukan kita. Dan kita perlu memiliki waktu seperti ini, ya. Kita perlu waktu untuk mendengar, ya. Mendengar. Sok ceritakan keburukan-keburukan saya apa, ya. Jadi nggak usah gengsi kita, ya, nggak usah tensin, ya, mendengarkan keluhan teman-teman kita, ya. Nah, ini juga harus jadi budaya nih nanti di di Khalifah, ya, atau misalkan di grup Haji 15 ini ya harus menjadi budaya tuh, ya. Kalau kita sering kumpul misalkan rutin ya sebulan sekali, ya. Atau kalau di kantor kan mungkin bisa tiap hari, maka harus ada sesi curhat, ya. Setiap minggu harus ada sesi curhat di mana setiap orang menceritakan keburukan kita. Minggu ini giliran Kang Dea di roasting, ya. Kalau dalam stand up comedy mah di roasting, ya. Di Terus roasting ya, ya, itu Ustaz. betul, itu penting itu, ya. Itu penting itu, ya. Biar apa? Biar menjadi sarana untuk memperbaiki diri kita. Ini bagian dari muhasabah juga, gitu. Ya. Perlu itu. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang berani ya memberitakan akan keburukan-keburukan kita, aib-aib kita, dan dia jujur akan hal itu, ya, bukan karena dendam, bukan karena benci, tapi karena kejujuran, ya. Kamu itu ya sebetulnya gini-gini, ceritakan saja. Dan itu perbaiki. Dan itu biasanya kalau kita terbuka dengan itu, ya, maka kita akan mudah untuk berubah, ya. Kita akan mudah untuk berubah, ya, mengubah kebiasaan buruk kita, insya Allah, ya. Nah, kemudian yang keempatnya, ya, kata Wahab bin Munabi, orang yang berakal itu seharusnya dia tidak boleh lalai dari 4 waktu, ya. Dia harus punya waktu wasa'atin yakhlu fiha baina nafsi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmal. Ya. Dia harus punya waktu, ya, untuk melepaskan dirinya dari berbagai kelezatan yang halal dan menyenangkan, ya. Jadi tongsok ngagugulung ting kenikmatan, ya, gitu ya. Jadi kita tuh tidak boleh terlalu sering ya ngagugu apa yang kita inginkan, ya. Jadi kita harus punya waktu untuk apa? Untuk membentengi syahwat kita, untuk membentengi keinginan-keinginan kita yang menyenangkan, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ya punya kebiasaan beli barang-barang branded misalnya, ya kita harus punya waktu tuh untuk menahan itu. Kita punya misalkan setiap minggu kita ada jatah tuh ya, ada jatah untuk beli-beli barang ya, belanja, maka harus ada waktu di mana kita bisa menahan itu, ya, gitu. Jadi kata Wahab bin Munabi, ya, dia harus punya waktu, ya, untuk apa? Untuk menahan dirinya dari berbagai macam kelezatan yang halal. Makanya kata Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan tidak akan sampai seseorang itu kepada derajat takwa yang sesungguhnya sampai dia meninggalkan sebagian besar yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram, ya. Ini kata siapa? Kata Hasan Al-Basri, ya. Jadi tidak akan sampai seseorang itu kepada derajat ketakwaan yang sesungguhnya sampai dia mampu meninggalkan kebanyakan yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram, ya. Contoh banyak, ya. Misalkan gini, ya. Kita bisa beli sesuatu yang sebetulnya itu tidak bermanfaat gitu, ya.
Tapi kita belian ya misalkan ya, padahal tidak bermanfaat. Walaupun kita beli pakai uang halal ya, barang yang kita beli pun bukan barang yang haram ya. Tetapi kalau keseringan, khawatir kita terjerumus kepada yang haram. Kenapa? Karena israf ya. Jadi haram itu tidak hanya dilihat, tidak hanya dinilai dari zatnya, tetapi sifatnya bisa berubah jadi haram ya ketika kita tidak piawai dalam menggunakannya, membelanjakannya, begitu ya. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan hati-hati ya, dia tidak akan spend money ya, untuk sesuatu yang kira-kira tidak mendatangkan manfaat. Contoh misalkan begini ya, Bapak Ibu mungkin sering ya melihat punten ya Pak Ogah misalkan ya, Pak Ogah di jalanan ya, sebetulnya dia tidak ngebantu amat gitu loh ya, cuma modal piriwit, dan kita pun kalau tidak dibantu oleh dia, jalanan biasa saja gitu ya. Kalau kita keluar dari pertigaan, misalkan mau masuk jalan utama ya, suka ada Pak Ogah gitu ya. Nah, orang yang bertakwa itu ya, dia halal kalau ngasih, dia halal gitu kan. Dia halal kalau ngasih gitu. Apalagi itu rezeki dia yang dia keluarkan. Tetapi dia akan berhati-hati ya ketika yang dikasih itu ada kecenderungan menggunakan uang yang kita beri untuk sesuatu yang tidak baik ya. Aduh, ini orangnya kayak begini nih, hati-hati. Dan itu bukan kerjaan dia ya, itu kan ngebantu ya, harus lihat-lihat dulu tetap ya. Jadi ketika kita membelanjakan uang ya, sekalipun uang kita itu uang yang halal, maka kita harus hati-hati ya. Apalagi kalau kita mendapatkan sesuatu ya. Ya kalau saya ambil contoh mah yang paling sering saya ambil contoh seperti plat nomor lah ya. Saya sering mengambil contoh plat nomor ini ya, plat nomor kendaraan ya. Plat nomor kendaraan itu kan mahal, betul tidak? Ya, halal kita, ya boleh kita, bahkan itu legal, ya bukan sesuatu yang ilegal, tetapi sesuatu yang legal gitu ya. Di Samsat tertera tuh harganya, ya. Kalau 4 nomornya sekian, kalau 3 nomornya sekian, ya bahkan ada yang sampai puluhan juta demi plat nomor, ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang kita dapatkan dari plat nomor cantik itu, ya? Apakah menambah performa mobil, ya? Apakah dengan plat nomor tadi si mobil itu bisa ngapung misalkan ya? Apakah dengan plat nomor tadi si mobil itu akselerasinya jadi hebat ya, tidak akan tersenggol kalau kupat kepot ya, tidak akan tersenggol kalau misalkan seseledak misalkan ya? Enggak, ya. Demi Allah enggak ya. Terus halal, ya halal, ya halal, memang halal benar, ya boleh. Nah, tetapi orang yang bertakwa ketika dia harus spend money ya untuk sesuatu yang ya manfaatnya kurang ya, faidahnya nggak jelas gitu ya, maka orang yang bertakwa itu dia akan hati-hati, dia akan meninggalkan sesuatu yang sebetulnya halal ya, tetapi khawatir terjerumus kepada haram, takutnya tabzir nantinya ya. Tabzir itu kan salah satu peringatan yang ada dalam Al-Qur'an ya. Wala tubazir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin ya. Dan hanya satu ayat yang berbicara tentang tabzir itu loh ya. Kalau kita mencari ayat-ayat tentang tabzir, tentang mubazir, yaitu hanya ada satu ayat di dalam Quran surah Al-Isra. Ya, artinya apa? Banyak di antara kita kaum muslimin yang menyepelekan masalah tabzir ini. Ya, makanan misalkan ya, kita sering menyisa-nyisakan makanan. Ya, bahkan dengan sengaja kita menyisakan makanan yang kita makan. Padahal itu tabzir itu. Ya, mubazir itu. Ya, kecuali kalau misalnya kita sengaja kita menyisihkan untuk ikan misalkan ya, untuk ayam ya, kalau kita tidak habis kita punya peliharaan ayam ya oke lah ya. Tapi kalau misalkan kita makan di restoran ya, kemudian kita sisakan makanan tersebut ya, maka demi Allah itu tabzir ya, dan banyak orang menganggap ini bukan sebuah dosa ya, bukan sebuah dosa. Padahal Nabi SAW mengingatkan kita ya, seandainya ada lukmatan itu seperti remah, seperti remeh ya, nasi gitu yang jatuh ya, kalau masih bisa diambil, ambil, kata Nabi SAW ya. Jangan kau buat musuh kalian tertawa. Siapa musuh kita? Syaitan ya. Musuh kita yang sesungguhnya itu syaitan. Kita ya tidak boleh menjadikan musuh kita tertawa karena kelakuan kita ya. Kita tidak boleh menjadikan musuh-musuh kita senang dengan kelakuan kita ya. Dan kita tidak sadar kalau perbuatan kita itu membuat mereka senang ya. Nah, salah satunya dalam perkara-perkara makanan ya. Dan kita banyak menyepelekan hal seperti itu ya, dianggap biasa gitu, menyisa-nyisa makanan itu ya.
Kemudian ada sebagian anggapan kalau kita makannya itu apa namanya habis lenang gitu ya, bersih gitu ya. Ih, meni kampungan, meni kada demes. Bukan kada demes ya. Ini bagian dari apa? Bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi SAW jilanannya 3 jarinya, ya, gitu. Nah itu sunnah Nabi. Nah makanya rumus nih bagi kita dulu ya, orang-orang mengatakan gini, para salafus salih mengatakan begini, kami ini orang-orang salafus salih ya, kami itu mengerjakan sunnah karena tahu bahwa itu sunnah, ya, bahwa itu sunnah. Jadi sunnah itu dikerjakan karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Sementara orang-orang akhir zaman, mutaakhirin, mereka banyak meninggalkan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah, gitu. Ya, dibalik. Kalau orang dulu ya mengamalkan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Kalau kita orang mutaakhirin meninggalkan sunnah karena tahu bahwa itu sunnah, ini kan salah, ya. Nah makanya banyak orang-orang yang jauh dari sunnah, ya, dalam masalah makanan, ya, dalam tadi ya membelanjakan harta yang tidak apa namanya, yang ya faidahnya nggak ada sama sekali sebetulnya, hanya sebatas prestis misalkan ya, lamun contohnya plat nomor tadi banyak gitu ya, dan yang musibahnya ini dilakukan oleh ustadz gitu kan, ya ini musibah, kalau bagi saya musibah gitu ya, ada ustadz misalkannya pakai plat nomor yang cantik gitu ya memang itu uang dia, hak dia, kecuali kalau itu hadiah ya tenang, kalau hadiah ya dari masalah ya. Tapi kalau misalkan dia bisa nolak, dialihkan ke yang lebih bermanfaat ya. Nah ini, jadi memang susahnya minta ampun ya untuk menjadi orang-orang yang sampai kepada derajat takwa yang sesungguhnya itu, ya. Gitu. Jadi apa namanya? Kata Wahb bin Munabbih ya, dia harus punya waktu ya, melepaskan dirinya dari berbagai kelezatan yang halal dan menyenangkan. Karena itu adalah salah satu ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian ada juga yang mengatakan wahaqqu 'alal aqil alla yura za'inan fi ghairi salasin. Orang yang berakal juga ya tidak layak melakukan pelancongan ya kecuali untuk tujuan 3 hal ya. Pertama apa? Zadi lima'ad ya. Untuk menambah apa namanya? Bekal akhirat ya. Jadi kalau dia mengeluarkan modal ya, maka modal tersebut harus ada 3 hal di dalamnya ya, menambah bekal akhirat. Jadi harus memikir, ini ada manfaatnya buat akhirat saya ya. Jadi orang yang beriman itu ya, orang yang berakal itu ya, orang yang bertakwa itu ketika dia mengeluarkan sesuatu, apakah itu waktunya ya, apakah itu materinya ya, maka dia harus memikirkan 3 hal. Pertama, ini ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya untuk akhirat saya, buat apa gitu ya, harus ada manfaatnya untuk akhirat gitu. Jangan sampai apa yang kita keluarkan, baik itu waktu, baik itu materi ya, jangan hanya sekedar untuk senang-senang saja ya, tapi harus ada nilainya ya, ada silaturahim misalkan ya, ada ilmu di situ ya, ada nasihat menasihati di situ ya. Tapi kalau hanya sekedar senda gurau ya, kalau hanya sekedar apa namanya? Ya perbuatan yang sia-sia, maka harus di review kembali gitu ya. Yang keduanya dalam rangka mencari rizki ya. Kalau kita mengeluarkan sesuatu ya, yang kedua boleh tuh untuk mencari rizki, dalam rangka mencari rizki ya. Dan yang ketiganya boleh ya sesuatu untuk apa namanya mencari ya kesenangan yang halal, boleh asalkan halal ya, di situ tidak ada dosa. Kenapa? Karena sesekali juga kita boleh ya apa namanya mencari apa kesenangan hidup boleh ya, tetapi yang halal ya, tidak boleh misalkan apa namanya kita meluangkan waktu hanya untuk main game online misalkan ya. Ini sia-sia tuh ya. Berbeda kalau misalkan apa namanya kita ada rencana ke mana, ke mana tadi ke Cikalong ya. Ya itu kan halal tuh, travel halal insya Allah ya, boleh itu ya. Kenapa? Karena tadabur alam, tafakur alam ya. Jadi kalau punya waktu ya digunakan untuk tadabur alam boleh. Tapi kalau untuk digunakan buat game online, ini hati-hati ya teman-teman ya, yang masih senang main game online ya, itu kita buang-buang waktu secara percuma tuh ya. Apalagi kita beli
beli diamond ya, kemudian digunakan untuk beli bom dan seterusnya, itu ini tabzir ini. Dan ini diiklankan lagi ya, diiklankan oleh apa namanya? Punten ya, bagi teman-teman yang tahu kan ada iklannya ya, ada iklan bank, kemudian salah satu iklannya itu bisa buat beli voucher game online. Nah, ini musibah juga, ini musibah ya. Masa game online dipromosikan oleh ustadz ya, gitu. Ya. Nah, kemudian wahakun alal akil ya, orang yang berakal juga ya, dia harus punya waktu untuk ayyakuna arifan bizamanihi hafidha lilisanihi mukbilan ala sya'nih ya. Orang yang berakal juga harus mengetahui dengan baik kondisi zamannya ya. Kemudian menjaga lidahnya dan menerima kondisi dirinya. Ini orang yang berakal, orang-orang yang senantiasa melakukan muhasabah diri ya. Begitu. Itu ayat yang pertama ya yang tadi kita bicarakan ya, bahwa kenapa kita perlu melakukan yang penting bagi kita tadi ya untuk hidup di dunia ya, kita juga akan kembali ya ke kampung kita, yakni kampung akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan bekal ya sejak dini gitu. Nah, kemudian ayat kedua yang akan menjadi pokok bahasan kita ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri ya. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik ya. Nah, yang dimaksud dengan nisyan ya, nisyan itu artinya lupa ya. Nah, apa yang dimaksud dengan lupa ya? Yang dimaksud dengan lupa di sini adalah dia lupa akan kewajibannya ya. Lupa akan kewajibannya. Ada beberapa hal yang menjadikan dia lupa akan kewajibannya. Pertama, lidha'fi qalbih ya. Jadi yang menjadikan orang itu lupa akan kewajibannya, yang pertama adalah satu, karena lemah hatinya ya. Lemah hatinya. Lemah hatinya ini bisa dikarenakan kurangnya ilmu ya, kurangnya belajar gitu. Sehingga dia lupa tugas dia sebagai hamba ya. Gitu. Padahal Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 50 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ya kami ciptakan jin kecuali untuk beribadah ya. Nah, tapi karena ilmunya kurang ya, pengetahuannya kurang ya, sehingga dia tidak paham ya tugas dia di dunia ini untuk apa ya. Jadi karena apa? Lidha'fi qalbi. Hatinya apa? Hatinya lemah ya. Maaf tadi Az-Zariyat ayat 56 ya. Quran surah Az-Zariyat 56 ya. Az-Zariyat 56 ya. Karena hatinya lemah. Kemudian yang keduanya, yang menyebabkan dia lupa akan kewajibannya itu karena apa? Ghaflah ya. Ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai ya. Dia tahu ilmunya ya. Tetapi ya karena apa namanya? Godaan syahwat yang begitu besar sehingga dia lalai. Dia apa namanya? Dia terlalu menyenangi hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya kata Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah, manusia itu ya digoda dengan dua hal. Ya, pertama pintu syahwat. Ya. Kedua pintu syubhat. Syubhat ya, syahwat ya. Gitu. Pintu syahwat dan pintu syubhat ya. Pintu syahwat ini ya
ini ada 3 pintu ya. Kalau kita bicara Quran surah Al-A'raf ya, bagaimana cara setan menggoda manusia, ini ada 3 nih ya, bagaimana setan menggoda manusia ya. Ya, pertama dari depan, dari belakang, dari kiri. Nah, ini pintu syahwat nih ya. Syahwat. Kalau syubhat ya, syubhat itu dari kanan ya. Ini godaan setan, strategi setan dalam menggoda manusia ya, yang menjadikan apa, supaya mereka itu lupa ya. Qalilan ma tashkurun kan gitu kan, tujuan setan itu qalilan ma tashkurun, supaya manusia itu sedikit berikan kepada mereka ya, dijadikan lupa ya, dijadikan nisyan, dijadikan lupa ya. Nah, pintu-pintunya secara garis besar ada pintu syahwat, pintu syubhat. Pintu syahwat itu dari depan. Dari depan itu dia kurang meyakini tentang balasan-balasan akhirat, ya. Dari depan ini, ya. Seperti misalkan apa namanya? Surga, neraka, ya. Alam kubur, ya. Nah, hal-hal seperti itu dia tidak meyakini betul, ya. Nah, itu tadi karena bisa jadi karena lemah hatinya, ya. Karena bisa jadi lemah hatinya, kurang ilmunya, ya, sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk hari setelah kematiannya, ya. Jadi kurang berbekal diri untuk mendapatkan surga, ya, kurang berbekal diri untuk menjauhi neraka. Ini pintu syahwat, ya. Ini pintu syahwat. Kenapa? Karena dia disibukkan oleh dunianya. Gitu. Nah, belakang ini itu tadi urusan-urusan dunia. Dia sibuk oleh urusan-urusan dunianya, ya. Dunia aja dia ya, sholat ketinggalan terus gitu ya, kemudian ngaji nggak pernah ya karena dia sibuk yang lainnya. Nah, ini dari pintu belakang tuh ya. Nah, kalau dari pintu kiri dia menyenangi hal-hal yang memang maksiat ya, ini maksiat nih ya, ini maksiat nih kalau dari kiri itu. Kalau dari belakang apa, urusan dunia, dibikin sibuk ya. Nah, kalau dari kiri itu kan maksiat, senang misalkan apa, lihat tontonan-tontonan yang aurat terbuka, yang penting mah nafsunya senang aja gitu ya. Ini pintu syahwat ini ya, gitu. Menjadikan apa? Menjadikan manusia lupa akan tugas-tugasnya ya. Kemudian syubhat, kalau syubhat itu dari kanan, urusan agama ya, dibikin ragu ya, campur antara sunnah dan bid'ah misalkan ya. Ini syubhat ini, dibikin ragu nih orang ini ya, dalam urusan-urusan agamanya. Nggak tahu yang mana sunnah, ya nggak tahu mana bid'ah, ya. Sepanwe, nah, nggak bisa tuh ya, nggak bisa seperti itu ya. Makanya kata Allah apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya. Jangan kita termasuk orang-orang yang melupakan Allah, baik itu dikarenakan hati kita lemah, ya, tadi karena kurangnya ilmu, atau karena lalai. Lalai itu disibukkan tadi ya oleh hal-hal atau pintu-pintu apa? Pintu-pintu syahwat. Ya, pintu-pintu syahwat. Nah, kemudian ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya. Salah satu ya di antara akibat kita melupakan Allah, ya. Maka kata Allah, fa'ansahum anfusahum, ini yang bahaya. Ya, kalau kita lupa akan kewajiban-kewajiban kita, maka sesungguhnya kita sedang melupakan diri kita sendiri. Ya, kita sedang menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Ya, kalau kita tidak pernah mengingat Allah, ya, maka sebetulnya kita sedang apa? Sedang menjerumuskan diri kita kepada apa? Kepada kebinasaan. Ya. Kita sedang menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Ya. Di dalam Quran surah surah At-Taubah ya, surah At-Taubah ayat 46 ya, nanti bisa dicek ayatnya. Ya. At-Taubah surat ke-9 ya, ayat 46. Nah, ini hati-hati ya. Quran surah At-Taubah ayat 46 ini. Jadi kalau kita
jarang mengingat Allah, ya, lupa akan kewajiban kita sebagai seorang hamba, ya, lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, maka akibatnya ini nih, ya, ini salah satu di antara ciri kemunafikan, ya, kemunafikan. Dan Allah tidak suka amalan orang-orang munafik, ya. Di Quran surah At-Taubah 46 apa? Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu an bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin, ya. Ini apa namanya? Jangan sampai ya kita ini susah beramal karena memang kita ini apa namanya nggak ada niatan untuk beramal gitu, ya. Orang-orang munafik begitu, ya. Allah menceritakan bagaimana kisah orang munafik, ya. Dan hikmah dari ayat ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya. Bagi kita semua ini harus hati-hati nih, ya, ketika kita memahami ayat ini, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dihalangi dalam tanda petik oleh Allah untuk beramal karena Allah tidak butuh amalannya, gitu. Kata Allah walau aradul khuruja, dan jika mereka mau berangkat nih orang-orang munafik itu, ya, la'addu lahu uddatan, niscaya mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, ya. Walakin karihallahu an bi'asahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, gitu, ya. Fasabbatahum, ya, dan Allah melemahkan keinginan mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, maka dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Artinya apa? Pelajaran bagi kita, kalau kita malas beramal, ya, kita harus khawatir, ya, kita harus evaluasi diri. Jangan sampai malas beramalnya itu karena Allah tidak mau menerima amalan kita. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kalau kita malas beramal karena Allah memang tidak butuh dengan amalan kita, ini musibah besar, ya. Musibah besar. Makanya kata Ibnu Athaillah, ya, Al-Askandari, beliau mengatakan min alamat di antara qabulnya amal itu, ya, di antara Allah menerima amalan-amalan kita bukan dengan cara Allah mengijabah keinginan-keinginan kita, ya. Jadi di antara tanda Allah menerima amalan kita itu bukan dengan cara Allah mengabulkan setiap permintaan-permintaan kita, tetapi dibukanya pintu taat. Nah ini, ya, dengan dibukanya pintu taat itu menunjukkan bahwa Allah menerima amalan-amalan kita, ya. Jadi kalau kita punya semangat yang luar biasa untuk beribadah, ya, kita punya perasaan bahwa amalan kita itu senantiasa kurang, ya, sehingga kita ingin menambah terus. Nah itu justru tanda bahwa Allah menerima amalan kita, ya. Tetapi kalau sebaliknya, ya, kita merasa amal kita cukup, ya, malas untuk menambah amalan, ya, untuk sholat rawatib saja kita malasnya minta ampun, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa orang mutaakhirin ini, orang-orang akhir zaman ini, mereka meninggalkan sunnah karena tahu bahwa itu sunnah. Ada sunnah iya ditinggalkan, ya. Hati-hati, ya. Kalau kita mengambil ibroh dari ayat ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, itu bisa jadi kita memiliki sifat-sifat kemunafikan sehingga Allah tidak mau menerima amalan kita, ya. Makanya kata Nabi SAW, i'malu ma tutiqun, ya. Beramalah kalian sekemampuan kalian, paksakan, ya. Paksakan, karena itu sebagai bentuk kita mengingat Allah Azza wa Jalla, ya. Ingat setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian tampilkan rasa syukur kita dalam bentuk ibadah kepadanya, ya. Setiap hal yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Jangan kalah dengan yang namanya malas, ya. Karena kalau malas berarti itu bagian dari kita melupakan Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya Nabi SAW dalam urusan sholat sunnah itu kan Nabi mengajarkan, ya,
Silahkan yang mau sholat berdiri ya. Kalau mau sholat sambil duduk, boleh sambil duduk untuk sholat sunnah ya, untuk sholat sunnah. Kalau untuk sholat wajib, kalau ada uzur baru boleh. Tapi kalau untuk sholat sunnah ya, saking apa? Saking Nabi menginginkan umatnya itu tidak meninggalkannya, maka boleh sholat sambil duduk juga untuk sholat sunnah itu. Ya, walaupun pahalanya ya setengahnya dari berdiri. Ya, kalau misalkan masih malas ya sambil berbaring juga boleh, walaupun pahalanya ya seperempatnya dari berdiri, kan begitu. Tetapi ini menunjukkan bahwa ya kalau ada kesempatan untuk mendapatkan pahala, maka raih pahala tersebut ya. Jangan disia-siakan. Ya. Jangan disia-siakan. Karena kata Ibnu Hajar beliau mengatakan ya, jangan pernah menyepelekan amal solih ya untuk ditinggalkan. Padahal ini mah amal solihnya kecil sedikit kemudian kita tinggalkan. Padahal kita tidak tahu di mana letak rahmat Allah itu berada ya. Dan juga sebaliknya, ya. Dan juga sebaliknya, jangan sampai kita menganggap remeh amalan-amalan maksiat, ya. Kemudian kita kerjakan, nggak apa-apalah, ini mah udah cuma dikit, nggak apa-apalah, misalkan ya, nggak boleh, ya. Contoh misalkan kalau kita sedang berada di masjid, ya, kita tiba-tiba pinjam sendal orang lain, misalkan ya, sandal pengunjung, misalkan ya, hati-hati itu, ya. Jangan anggap remeh itu. Karena kita tidak tahu di mana letak laknat Allah berada. Ya. Jadi kalau kita malas, ya maka paksakan ya. Khawatir, ya kita harus punya kekhawatiran bahwa itu salah satu tanda Allah tidak mau menerima amalan kita. Allah mengabaikan amalan kita. Nauzubillah min dzalik. Dan itu ciri-ciri orang munafik. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu ciri-ciri orang munafik, ya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kata beliau, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu 'anil manam." Ya. Ini apa namanya? Ini mukul sekali ini ya, kata Ali bin Abi Thalib. An-nasu niyam, kebanyakan manusia itu tidur, ya. Fa idza matu, baru setelah dia mati, intabahu 'anil manam, baru dia terbangun dari tidurnya, gitu. Paham nggak ya? Banyak kaum muslimin itu mati, ya. Tidur. Banyak manusia itu tidur. Baru setelah dia mati, ya, baru terbangun dari tidur, baru dia sadar gitu loh, ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kesadaran kita itu muncul ketika kita sudah di alam lain, ya. Jadi jangan sampai ya kesadaran kita itu muncul ketika kita sudah berada di darul jaza. Ya. Darul jaza itu alam kubur tuh, dimulai dari alam kubur itu darul jaza itu, ya. Makanya kata Utsman bin Affan, setiap kali aku melihat kuburan, setiap kali aku melewati kuburan, setiap kali kuburan disebut, ya, maka Utsman bin Affan itu kata sahabatnya senantiasa menangis. Kenapa? Karena kuburan adalah awal dari darul jaza, ya. Alam barzakh, ya. Barzakh itu adalah awal dari darul jaza, ya. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kita kalau kita berbuat baik di dunia, dan kita pun akan mendapatkan keburukan-keburukan selama di dunia ini kita buruk, ya. Sedikit bekalnya. Gitu. Makanya jangan sampai kesadaran kita itu muncul, ya, kita itu terbangun justru ketika kita sudah mati, gitu. Ya, ini kata Ali bin Abi Thalib, ya. An-nasunia, manusia itu tertidur. Baru ketika dia mati, dia baru terbangun dari tidurnya, ya. Sadar yang terlambat, ya. Sadar yang terlambat, ya. Gitu. Ya. Nah, baru tuh setelah dia mati, baru dia akan mengatakan, ya, jadi orang di antara amaniyatul maut itu, ya, pertama dia ingin menjadi orang yang beriman, ya. Ini di dalam Quran surah ke-26 ayat 102, ya. Jadi kalau dia sudah mati, maka kesadarannya yang baru terbangun tadi, ya, gitu. Maka dia ingin menjadi orang yang beriman. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, ya. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman, ya. Nggak ada kesempatan lagi, ya. Kalau orang sudah mati ya udah, ya, nggak bisa memperbaiki lagi, ya, gitu. Kemudian yang keduanya, dia ingin baro minal kafirin, ya, berlepas diri
dari orang kafir, dari kafirin. Ini cita-cita orang yang apa? Yang di dunianya dia lupa terus sama Allah, ya. Dia disibukkan, ya, main dengan orang-orang kafir, disibukkan dengan orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Ini Quran surah kedua ayat 166 sampai 167, ya. Kata Allah, "Iz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab," ya. Yaitu orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antar mereka terputus. Wa qala allazina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna." Fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Sekiranya kami mendapatkan kesempatan, kata orang ini, kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma lahum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya. Nah ini ya orang-orang yang di dunianya dia tidak pernah beramal, lupa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi orang yang lupa kepada Allah sesungguhnya dia melupakan diri mereka sendiri ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain ya, orang yang lupa kepada Allah ketika di dunia, kemudian ketika mereka terbangun ya, mereka baru sadar ya di kematiannya, mereka ingin menjadi muhsinin ya. Muhsinin itu orang-orang baik ya. Quran 39 ayat 58 ya. Kata Allah, "Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Ya. Atau agar jangan ada orang yang berkata, atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab ya. Sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik ya. Nah ini penyesalan yang tidak ada gunanya ya. Kemudian yang keempat ada di dalam Quran surah Al-Munafiqun, bersedekah ya. Kemudian dan jadi orang solih ya. Quran 63 Al-Munafiqun ya ayat ke-10 ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, dari sekarang sudah diingatkan, wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari sebagian rizki ya yang aku berikan, min qabli ayati ahadukumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Baru setelah datang kematian, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rob, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku ya sedikit waktu saja ya, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang salih. Ini semua sia-sia ya. Kenapa? Karena tadi di dunianya dia disibukkan oleh hal yang tidak bermanfaat. Uangnya dibelanjakan untuk hal yang tidak bermanfaat, sekalipun tadi halal. Makanya hati-hati ya, ketika kita membelanjakan uang, ya, membelanjakan materi kita, kalau hanya untuk kesenangan, kalau hanya untuk syahwat, maka berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya, Allah mengingatkan kita supaya harta kita dibelanjakan untuk anak-anak yatim, ya, untuk orang-orang miskin, ya, menolong janda-janda, ya, bahkan menolong janda itu kata Nabi SAW seperti jihad fisabilillah. Tah, ustadzmu nya bilih bade, mangga, ya, begitu. Jadi banyak sekali sebetulnya, Maya, apa namanya, sarana, ya, lapangan amal ya, biar kita tidak termasuk orang-orang yang lupa akan perintah-perintah Allah ya. Baru setelah kita terbangun nanti di akhirat baru kita sadar ya bahwa banyak sekali yang kita lupakan ya, banyak sekali amalan-amalan yang luput ya, padahal Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semua ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau mengatakan ya, dalam sebuah hadis ketika itu Nabi SAW melewati sebuah kuburan ya. Mara Rasulullah SAW di qabr, Rasulullah melewati sebuah kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, rakaatan ya,
2 rakaat, ya, ini khairun, lebih baik ya bagi penghuni kubur ini, ya, daripada min baqiyati dunyakum, daripada dunia kalian, ya, gitu. 2 rakaat, ya, 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang sederhana, ya, 2 rakaat yang sekarang kita tinggalkan, gitu loh, ya. Kita kan sering meninggalkan 2 rakaat sunnah, ya, karena urusan-urusan yang sebetulnya tidak terlalu penting, ya. Kadang kita sok sibuk, gitu ya. Ba'diyah duhur langsung aja kita pergi, ya. Ba'diyah maghrib langsung aja kita pergi, ya. Ba'diyah isya kita langsung pergi, ya. Subuh hanya melakukan yang wajibnya saja. Kenapa? Karena kita sok sibuk tadi, ya. Padahal nanti ketika di akhirat, ya, ada orang yang ingin kembali ke dunia hanya ingin mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Rakaatani khafifatan, ya. 2 rakaat yang ringan, ya. Yang ala kadarnya, itu jauh lebih disukai daripada dunia dan seisinya, ya, oleh si penghuni kubur itu, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita meninggalkan kesempatan kita beramal, ya, hanya untuk urusan-urusan yang akan nantinya kita tinggalkan. Dunia ini akan kita tinggalkan demi Allah, ya. Tapi kita rela, ya, berkorban akhirat kita hanya untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya kata Allah, ulaika humul fasiqun, orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang melupakan kesempatan yang Allah berikan di kehidupan dunia ini, mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Cukup, ya, insyaallah 1 jam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, khusus bagi diri saya sendiri dan juga bagi sahabat-sahabat semua, insyaallah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, mana? Baik, terima kasih Ustadz Gun-Gun. Barangkali dari para jamaah ada yang ingin bertanya, bisa langsung di-unmute saja mic-nya. Silakan. Pak Ustadz Gun-Gun, Assalamualaikum. Kukuh, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini apa ya? Kesindir terus nih sepanjang tausiah. Masya Allah. Sama Pak Kuku. Bagaimana sih kita caranya memprioritaskan Allah di kehidupan kita gitu? Itu aja sih, Pak. Matur nuhun. Ya. Ya, kata Allah gini, ya. Dalam Quran surah, saya jawab dulu, ya. Quran surah Al-Qasas ayat 88, ya. Ini harus menjadi dasar pemikiran kita, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad innallaha yuhibbul mufsidin, ya. Kata Allah, carilah, ya, wabtaghi, apa-apa yang telah aku berikan kepada kalian itu daral akhirah, untuk kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, ya. Jadi Allah sudah memberikan modal, kemudian modal harta, misalkan mencari kehidupan akhirat, ya. Jadi kita harus ingat bahwa tujuan kita itu akhirat, ya. Tujuan kita itu akhirat, ya. Tapi kata Allah apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan bagian duniamu, ya. Jadi tujuan utamanya itu apa? Akhirat. Dunia itu hanya persimpangan saja, hanya sebentar saja, ya. Hanya untuk cukup makan saja. Seperti misalkan gini contoh, ya. Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya, beliau itu kan seorang ahli hadis. Beliau banyak yang mengkritik beliau karena beliau disebut sebagai tukang jam. Benar, ya, beliau tukang jam, dan beliau itu, ya, dalam tanda petik jualan jam-jam bekas gitu, ya, servis jam, ya, itu hanya untuk cukup makan saja. Kalau dia cukup, ya, untuk mendapatkan makanan hari itu, dia selesai itu, ya. Buka warungnya selesai gitu loh. Ini kan luar biasa ini, ya. Ya tentu mungkin kita tidak terlalu gitu-gitu teing gitu, ya. Ya minimal, ya, dalam kesibukan kita sehari-hari, ya, jangan sampai melupakan kewajiban akhirat kita, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan ungkapan bahwa kerja juga ibadah. Benar. Kerja itu bisa jadi ibadah ketika akhirat menjadi prioritas, ya. Bagaimana mungkin kerja disebut ibadah ketika kita misalkan rapat mendobrak waktu sholat, misalkan, ya, melabrak waktu sholat, gitu kan? Gitu. Nah, ini harus diperhatikan nih, ya. Jadi kita harus belajar dari sekarang, ya,
bahwa akhirat itu ada prioritas kita, ya. Kata Nabi SAW, ya, kun fid dunya ka'anna, seperti orang yang sedang ya. Orang yang menyeberang jalan tidak akan istirahat di tengah jalan, ya, dia akan buru-buru, ya, gitu, ya, hanya sekedar lewat saja, gitu. Nah itu jadi apa namanya, dasar pemikiran kita bahwa akhirat prioritas, ya, itu yang harus diutamakan, karena semua apa yang kita usahakan di dunia ini akan kita tinggalkan pada ujungnya, ya, akan kita tinggalkan, nggak akan kita bawa, ya, kecuali amal salih. Makanya potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu ini ada manfaatnya untuk akhirat kita, harus berpikir ke situ terus, ya, harus berpikir ke situ terus. Kalau saya beli sesuatu ini ada manfaatnya untuk akhirat kita, gitu kan? Kalau beli HP ini ada manfaatnya untuk akhirat kita, ya, harus begitu, harus mikir begitu, ya. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Gunun. Barangkali dari yang lainnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya bisa langsung di-unmute saja. Mas Yoga. Silakan, Kang Yoga. Barangkali ada yang mau tanyakan? Ini pada diem soalnya kecemes semua soalnya. Pak Bambang barangkali. Betul. Kalau tidak ada barangkali lagi mengevaluasi diri hasil diri. tadi ceramahnya. Kalau gitu saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana kita mengatasi futur ya Ustadz? Karena kan futur itu juga bisa menjadi kita akan lupa Allah gitu ya dengan ibadah kita yang turun. Kedua Ustadz, ini mungkin pribadi, kalau bagaimana kita menghindari pembenaran Ustadz, misalkan kita menjalankan ibadah sunnah, misalkan saum sunnah Arafah, kita tahu bahwa pahalanya itu pahalanya itu akan dihapuskan dosa setahun ke depan gitu ya, 2 tahun, setahun ke belakang, setahun ke depan gitu. Nah kadang kita selalu itu menjadi pembenaran, dosanya juga akan dihapuskan. Nah bagaimana menghilangkan itu Ustadz gitu? Oke. Tes suara saya kedengar? Kedengar Ustadz, Mangga? Oh iya. Saya mati barusan itunya. Oke. Ya, bismillah, alhamdulillah. Futur itu adalah salah satu penyakit keimanan, ya. Gitu, artinya turun, kondisi keimanan kita turun, ya. Gitu. Dan ini pun dialami ya oleh sahabat Nabi seperti Hanzalah misalkan, ya. Hanzalah pernah suatu saat dia mengatakan kepada dirinya sendiri, Nafiq Hanzalah. Terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada apa wahai Hanzalah? Gitu kan? Munafik ini Hanzalah. Hanzalah ini munafik. Kenapa? Kata Abu Bakar, ya. Ya, wahai Abu Bakar, katanya, sesungguhnya kalau saya bersama Rasulullah SAW, ya, saya meyakini akhirat itu seolah-olah ada di depan mata saya. Surga ada di depan mata saya sehingga saya bersemangat untuk beribadah. Neraka seolah-olah ada di depan mata saya sehingga saya menjauhi segala hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada neraka tersebut. Tapi setelah saya berkumpul dengan manusia, ya, berkumpul dengan keluarga, kembali kepada pekerjaan, seolah-olah perasaan tadi hilang, ya. Nafik Hanzalah, munafik saya ini, gitu kan. Kata Abu Bakar, kalau begitu sama dengan saya, gitu kan, kata Abu Bakar. Mari kita sama-sama mengadukan kondisi kita ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian mereka menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan ceritanya. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau bisa menjaga perasaan engkau itu di setiap saat, di setiap waktu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang baik. Ya. Orang-orang yang disukai oleh Allah, menjadi orang-orang yang selamat. Tetapi, wahai Hanzalah, sa'atan. Hal itu tidak bisa sekaligus, tapi berproses. Nah, prosesnya apa? Salah satu proses yang bisa menghindarkan kita dari penyakit futur, dan futur ini dialami juga oleh para sahabat Nabi gitu ya. Artinya ya tentu futurnya jangan dibandingkan dengan futur kita ya. Nah, salah satunya adalah ya kita mendawamkan amalan-amalan yang kecil ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW ya, i'malu ma tutikun fa innallaha la yamalu hatta tamalu wa ana habbal a'mal ila Allah adwamuha wa inqal ya. Beramalah kalian sekemampuan kalian
ya. Sekemampuan di sini bukan berarti bentrok sama malas, bukan ya, tapi kita walaupun malas kita usahakan ya, kita masih mampu maka kerjakan gitu ya. Lawan tuh rasa malas itu ya. Dan Allah tidak akan pernah merasa bosan dengan amalan kita sampai kita sendiri yang bosan kan. Nah, kita jangan bosan gitu. Kata Nabi, wa anna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu dawamnya meskipun sedikit. Artinya salah satu cara supaya kita tidak futur, kita mendawamkan amalan-amalan yang kecil, sederhana. Insya Allah, ya Allah akan jaga. Ya, kita nggak akan futur, insya Allah. Ya, setiap hari jangan tinggalkan 2 ayat, misalkan dalam baca Quran, jangan pernah tinggalkan. Ya, misalkan 2 ayat. Ya, kalau Kang Dea kan insya Allah ya 2 lembar ya, 1 hari insya Allah, setiap waktu insya Allah ya. Tapi kalau bagi pemula ya 2 ayat lah insya Allah ya, 2 ayat. Tapi rutin terus. Nah, itu akan menjaga ya kondisi hati kita insya Allah ya. Gitu. Nah, kemudian apalagi tadi terkait pembenaran Ustadz. Nah, terkait pembenaran ya. Nah, ini ya pembenaran seperti yang harus diwaspadai dan kita juga harus tahu ilmunya. Kalau kita merasa ya bahwa kita sudah melakukan satu amalan yang pahalanya tersebut menghapus dosa setahun ke belakang, setahun ke depan, maka salah satu ciri amalnya itu diterima adalah dia menghindari dosa, tidak akan menyepelekan dosa gitu loh. Jadi kalau kita menyepelekan dosa, ya kita menyepelekan dosa itu salah satu tanda ya berarti amal kita belum diterima. Kalau nggak sanggup pasti ngomong, budi kan gitu ya, gitu. Jadi amal kita tidak diterima, makanya harus hati-hati. Jadi kalau kita punya perasaan menyepelekan, ya pembenaran, kita harus khawatir. Berarti amal kita belum diterima. Begitu. Baik Ustadz. Jadi pertama mungkin kita terkait menghindari futur harus konsisten, Ustadz ya, istiqomah. Konsisten insya Allah ya, harus konsisten dalam kecil, walaupun amalan-amalan yang ringan, kalau konsisten insya Allah akan mengikis futur tersebut Ustadz. Insya Allah. Dan kedua untuk yang tadi pembenaran itu, justru dengan membenarkan itu justru ciri tidak diterima ya Ustadz ya. Ya itu betul ya. Itu baik. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Rajab begitu ya. Masya Allah. Baik, barangkali dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang untuk mengatasi futur itu dawamkan sekecil apapun amal ibadah itu ya, Tat. Yeah. Nah, misalnya kan memang katakanlah dawam duha setiap hari, insya Allah. Tapi tuh kadang-kadang ada saatnya kita tuh kayak yang sampai keretak gitu ke hati, tapi ada juga yang lempeng-lempeng aja sholat duhanya, kayak ya udah biasa aja, kayak cuman rutinitas aja gitu, Tat, untuk kembaliin supaya bisa kayak bener-bener kayak dapet banget feel-nya itu gimana ya Ustadz? Soalnya kalau misalnya didawamin kadang-kadang nggak kayak jadi cuman rutinitas aja, jadi apa ya Tat, kayak nggak dapet ininya, kayak getarannya gitu loh Tat. Kayak jadi ritual aja ya berarti. Betul. Gimana ya Tat? Iya gini, makanya itu tadi ya. Kata Nabi, Allah itu tidak akan bosan sampai kita yang bosan. Kita punya perasaan itu yang harus dilawan gitu loh, ya. Itu yang harus dilawan, ya. Justru ya, ketika kita dawam, kita meyakini bahwa kita masih ditolong oleh Allah, ya. Ingat, amalan itu diterima ketika kita memiliki 3 syarat, ya. Pertama apa? Lillah, yang kedua fillah, yang ketiga billah, ya. Nah, 3-tiganya harus ada nih ya. Lillah itu harus ikhlas dikerjakan karena Allah ya. Yang kedua fillah, dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah di jalan Allah ya. Yang ketiganya apa? Billah, karena pertolongan Allah ya. Jadi ketika kita masih mengerjakan itu ya, jangan, walaupun rasa nikmat itu mungkin yang akan turun naik rasa nikmatnya ya, tetapi pengerjaannya itu ya, pengerjaan itu harus tetap konsisten ya. Harus tetap konsisten. Berarti kita masih ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kan gini, siapa yang mengatakannya, saya lupa. Siapa ya? Aduh, saya lupa ya. Jadi ngeblank nih ya. Oh iya, ini siapa? Ad-Dhahak ya. Ad-Dhahak ya. Ad-Dhahak mengatakan begini ya. Dia
hampir di setiap waktu asar dia tuh menangis, ya. Di setiap waktu asar dia menangis. Ad-Dhahhak nih, ya, seorang ulama besar, ya. Kemudian ditanya, ya, Mayubki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ya. Jawabannya apa? Li'anna la adri, ya. Karena saya tidak tahu, ya. Ma min amalin, amal apa saja, ya. Yas'adu ilas sama, yang naik ke langit, ya. Gitu. Artinya artinya gini, ya. Ad-Dhahhak itu, ya, orang yang luar biasa amalannya, memperbanyak amalannya. Tapi ada perasaan di mana dari sekian banyak amalannya dia tidak tahu amalannya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ya, semakin kita banyak beramal, itu sesungguhnya salah satu tanda bahwa Allah menerima amalan kita. Nah, kebayang dong kalau misalkan amalan kita itu kan hiji-hijinya kan dua rakaat, ya. Udah gitu kita tuh punya perasaan malas, ya. Hati-hati, kita harus hati-hati itu. Kalau kita muncul perasaan malas untuk melakukan amalan yang sederhana aja malas, apalagi amalan yang besar, gitu ya. Maka kita harus meyakini, kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita masih bisa konsisten melaksanakan dua ini, walaupun tadi feel-nya, ya, kenikmatannya itu bisa turun naik nggak apa-apa, ya. Kita minta kepada Allah, ya, dengan doa, tambahi doanya, ya. Misalkan doa yang sangat ringan, yang sangat ringkas, Allahumma ini ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya. Ad-Dhahhak saja gitu loh, ya. Ad-Dhahhak saja ulama besar, ya, amalannya banyak, dia masih nangis gitu, ya. Amalan yang mana? Nah, kalau kita sampai meninggalkan amalan tersebut karena tadi masalah feel-nya, ya, itu musibah itu, ya. Jadi lekenan terus, ya. Lekenan terus. Kenapa? Karena Allah masih senang dengan amalan-amalan kita. Jadi kalau kita masih mengerjakan, berarti Allah masih senang menerima amalan-amalan kita. Insya Allah itu, ya, pikirkan itu, ya. Jangan sampai berhenti, ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita kalah, ya, di tengah perjalanan. Begitu, ya. Allah taala alam. Masyaallah. Jazakallah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Wa Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Bagi yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi barangkali Pak Kuku, ya. Mangga, tadi Pak Bambang tadi udah. Oh, Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Agak kecil Pak Bambang, bisa lebih besar suaranya Pak Bambang? Suaranya kecil tapi gak apa-apa Pak, cukup bisa terdengar walaupun agak kecil. Silakan Pak. Ustaz, cukup jelas pertanyaannya? Bisa kalau ke saya nggak ini sama sekali nggak terdengar. Bisa diulangi? Tadi terkait ayat ya Pak Bambang, ya? Iya. Ya, terkait ayat bahwa koreksi kalau salah ya Pak Bambang, bahwa orang-orang akan dimasukkan surga, ya. Tadi itu tepat pada waktunya. Nah, terkait ayat ini, waktunya tuh kapan ya Pak Bambang, seperti itu ya Pak? Waktu. Halo Pak? Ya, bisa diulang lagi Pak, agak kurang jelas tadi. Ya, firman Allah. Ya, Pak. Oh, oh ya, oke oke, baik, baik. Jadi Ustadz,
Baik, Ustadz, maksud Ya, pertanyaan Pak Bambang itu ada firman Allah bahwa orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya akan dijamin surga. Barangkali seperti itu ya gambarannya. Nah, tepat pada waktunya ini maksud tepat waktunya ini kapan? Apakah tepat di awal waktu ya. atau antara zuhur kan sampai sebelum asar itu masih waktu zuhur misalkan. Nah, itu apakah akan tetap Ya. mendapatkan surga atau harus di awal waktu? Begitu, Ustadz. Ya, Bismillah. Gini ya. Pertama ya yang harus kita pahami adalah Nabi SAW pernah ditanya, maaf dalul amal, amal apa yang paling utama? Ya, amal apa yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, fi awali waktiha. Ya, as-salatu di awal waktunya. Itu satu. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana anjuran Nabi SAW ya untuk mengikuti sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu pasti dilakukan di awal waktu, ya, gitu, ya. Walaupun ya sholat ketika kita ada uzur, ya, kemudian kita terlambat, ya, tidak setiap saat, ya, kita terlambat, maka tetap sholat kita tetap sah, gitu ya. Tapi kita harus perhatikan dulu tuh ya sabda Nabi ya bahwa amal terbaik itu adalah sholat di awal waktu, kemudian berjamaah juga dilakukan di awal waktu. Bahkan Ibnu Katsir ya ketika beliau menafsirkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, salah satu definisi sahun itu adalah ghaflatu anil waqti ya. Goflah lalai dari waktunya ya. Artinya kalau kita ya melalaikan sholat, walaupun kita masih di apa namanya waktu di waktunya gitu kan, tapi kita terbiasa melalaikan di nanti gitu kan, di nanti. Jadi waktu sholat misalkan duhur 3 jam ya, itu ketika kita punya uzur ya, kita masih di perjalanan misalkan ya. Tapi kalau dalam setiap saat kita selalu dilalaikan ya, kita harus hati-hati, kita harus khawatir, kita termasuk orang yang diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Adalah orangnya. Jadi dilalaikan begitu. Ya. Iya, silakan. Maaf, tadi di saya agak gangguan jadi putus-putus, Ustadz. Baik, Iya. terima kasih Ustadz atas jawabannya. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, silakan. Niti, gimana ayo tadi mau nanya tadi Niti ya? Bu Niti, barangkali, silakan, Ibu. Nampaknya tidak ada yang bertanya lagi ya Pak Kuku. Iya. Iya nih. Barangkali Ini sudah terjawab ada semua. Bu moderatornya juga nih ada 2 nih, Bu Iya. Dewi dengan Bu siapa tuh, Bu Ande. Resmiati, Bu Ande Ya, ada sedang semua. di Tapi diam-diam aja tuh. Sedang di perjalanan katanya Pak Kuku. Tadi saya nggak apa-apa. Ya udah. Pak Kuku mohon sebelum ditutup, barangkali Ustadz ada sedikit dari Pak Mu yang ingin disampaikan ya, Pak Mu. Enggak, silakan. Silakan Pak Mu. Pada Kang dia. Mu mungkin mau menambahkan Ustadz. Oh, enggak. Silakan Pak Mu. Baik, Kang Dia boleh ditampilkan yang kalau ada brosur tentang informasi untuk kegiatan Khalifah Berbagi kalau ada. Oke, sebentar Pak Mu ya. Ini yang untuk itu ya, yang untuk Semeru itu ya, Pak Muh ya? Ya. Betul, Pak, betul. Sebentar Pak Mu ya. Jadi insya Allah sambil menunggu Kang Dia menampilkan, Khalifah Berbagi akan aktif kembali untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di wilayah Pegunungan Semeru, yang kita tahu bahwa kemarin jam 4 memang kejadiannya sungguh qadarullah ya, memilukan hati ketika lihat anak-anak sedang mengaji di masjid itu berlarian karena memang erupsinya
sangat besar, dan Khalifah berbagi insya Allah akan membuka ladang amal untuk saling berbagi dengan saudara kita yang terkena bencana. Semoga dengan ikhtiar lebih. Nah, ini menyambung dengan tadi pertanyaan dari Ibu Hajah Yuli ya. Terkadang memang untuk melatih agar feel-nya dapat harus ada ikhtiar lebih. Saya sedang berusaha untuk mendawamkan duha dan sepertiga malam itu butuh ikhtiar lebih untuk melipat selimut, duduk, lalu melangkahkan kaki ke tempat air itu luar biasa ujiannya. Nah, begitupun dengan sedekah atau membantu saudara kita dalam hal ini bencana. Ini perlu ikhtiar lebih. Insya Allah Khalifah akan bersama-sama dengan tim yang ada di Kabupaten Lumajang membuka ladang amal untuk Semeru dan juga membantu untuk saudara kita pasca banjir bandang yang ada di Garut. Ini terlewat ya kemarin Kang Dea. Sebetulnya kita ingin membuka ladang amal juga, tapi pasca pembersihan lalu secara psikologis juga mereka membutuhkan, khususnya para kepala keluarga yang ada di Kecamatan Karangtengah dan di Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Sukawening. Ini memang cukup berat dan memang butuh waktu yang sangat banyak. Ini kita insya Allah Khalifah Berbagi akan dibuka untuk menerima donasi, baik berupa materi ataupun barang-barang yang sekiranya dibutuhkan bagi para korban bencana di sana. Insya Allah besok kami akan info kepada Ibu dan Bapak perihal nomor rekening ya. Kemana? Ada juga Kang Dia yang sudah masuk karena memang di kajian subuh di-share juga rekening yang dipakai untuk kajian subuh nih. Oh iya, untuk infak dakwah ya. Infak itu juga ada yang sudah masuk lewat itu. Padahal belum kita infokan ya, tapi karena memang sudah ada ya sudah. Sementara ini ada yang sudah masuk melalui rekening yang kajian subuh. Baik, itu saja Kang Dea. Selain itu juga seperti biasa kami sampaikan bagi ibu bapak yang sudah pergi haji tentunya boleh mendaftar haji lagi ketika sudah lewat 10 tahun ya. Kalau yang sudah haji, karena di Siskohat itu ternyata memang ada sesuai dengan undang-undangnya nomor 8 2019 bahwa jamaah haji boleh mendaftar lagi itu kalau sudah lewat 10 tahun. Nah, tetapi untuk saudara, sanak, kerabat, keluarganya bagi yang sudah berusia di atas 12 tahun itu bisa langsung mendaftar. Kita terus ini waiting list-nya kurang lebih 6-7 tahun. Jadi pada saat usia 18 tahun itu insya Allah menjadi kebanggaan tersendiri buat usia muda bisa berangkat haji. Dan tentunya jika mendaftar di Khalifah, insya Allah bagi jamaah yang mendaftar akan mendapatkan logam mulia sebagai gift pada saat nanti proses pendaftaran sudah kami lakukan dan BPIH sudah dicetak. Jamaah akan mendapatkan logam mulia dari Antam. Banyak program di Khalifah, insya Allah umroh juga mudah-mudahan Januari akan segera dibuka. Untuk yang domestik, Labuan Bajo, kemana lagi Kang Dia ya? Pulau Komodo ya. Insya Allah nanti Kang Dia nih lebih mumpuni nih menerangkan tentang tur yang domestik. Saya kira itu aja dulu Kang Dia. Kalau ada tambahan mangga ya. Baik, terima kasih Pak Muh. Sedikit mungkin menambahkan untuk yang tur domestik ya, selain kita juga selain haji, umroh, kita juga ada halal tour ya. Kita ada program nanti mungkin insya Allah di awal tahun ya Pak Muh. Di awal tahun juga kita ada halal tour Turki, ada Swiss. Juga untuk kita lagi coba juga untuk domestiknya, salah satunya adalah paket live aboard Komodo
itu nanti kita akan tadabur alam. Kalau tadi kata Ustadz Gun-Gun, tadabur alam itu diperbolehkan ya, boleh kita mensyukuri nikmat Allah dengan melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada ke Komodo, kita juga ada untuk program ke Banyuwangi salah satunya. Insya Allah untuk program-program tersebut bisa ditanyakan ke saya, ke Pak Mu atau petugas teman rekan-rekan di Khalifah lainnya. Barangkali itu aja temannya Pak Mu. Baik, terima kasih Kang Dea. Mangga dilanjutkan. Mau tanya boleh kamu? Boleh. Kalau Boleh. yang Silakan. untuk apa tuh, untuk yang berbagi itu, Khalifah berbagi, apakah kita langsung memberikan atau ini untuk yang misalnya untuk yang di Banyuwangi atau untuk yang di Garut atau untuk yang di Lumajang misalnya gitu, atau bisa kayak gitu juga? Di note aja Pak, misalkan Di note Bapak dalam bentuk transparan, misalkan di note di berita acaranya ini untuk yang Semeru, kalau ini untuk yang Garut misalkan. Oke, Nanti oke. kita akan sesuaikan. Hatur nuhun, Pak. Nah, terus Ya, tadi untuk yang sama-sama, Kang Pak. Dea. Ya, Untuk Pak. yang Kang Dea. Mungkin itu Kang Dea tambahin lagi, Kang Dea kan kita ada sejarah Islam di Ternate dan Raja Ampat tuh. Bisa juga tuh dipikirkan tuh. Oh, insya Allah. Pak Kukuh, insya Allah Mangga. jadi masukan, Siap, nanti akan siap, kita coba. dimasukkan. Kayaknya seru juga tuh Pak Kukuh kalau kita ke Raja Ampat. Iya, betul. Kan Raja Ampat dengan Fak-Fak tuh kan Islam tuh banyak di sana. Betul. Papua. Kalau Bahkan yang di Malukunya di Ternate itu yang banyak Betul. itunya. Betul. Iya, Bahkan setahu saya untuk yang Komodo pun pinisi itu ada nilai islaminya Pak Kukuh dari sisi pembuatannya. Iya, Memang betul. ada campur Makassar tangan soalnya adat ya. istiadatnya juga, tapi memang Betul. ada unsur islaminya juga terkait Al-Fatihah ya. Ya, Kan itu dia Pak ada Rustam 7. tuh yang ahli tuh kalau kayak gitu. Iya. Kebetulan Pak Rustam juga ada, barangkali ada yang mau Iya. ditambahkan Pak Rustam sebelum ditutup. Pak Rustam kayaknya masih mood ya. Sedang ada aktivitas Pak, barangkali ya. Baik. Mungkin berdoa dulu tuh. Monggo Kang Dea. Baik. Baik, Ustadz Gun-Gun barangkali bisa ditutup dengan doa ya Ustadz. Iya, Bisa ditutup dengan doa bersama Ustadz, barangkali sebelum ditutup. boleh. Udah ini. Sudah selesai Ustadz terkait penjelasan. Oh iya, dari nanti kita Kalimat. ngopi bareng Pak Ustaz. Silakan Minggu depan, Ustadz, insyaallah. bisa ditutup dulu dengan doa bersama barangkali. Boleh, mangga insya Allah ya. Kita akhiri ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua insya Allah ya. Amin, amin Allah. Kita akhiri Amin, dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kita semua ya. Amin. Amin. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana waj'al jannata hiya darana wa la tusallit 'alaina bi dzunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan kajian dari Ustadz Gun-Gun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi pengingat agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kelak nanti menjadi golongan-golongan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada Pak Kukuh, Pak Mu, Kang Sami-sami, Yoga, Kang Bu Dea. Yuli, Bu Sami-sami. Ade. Ditunggu pekan depan ya. Insya Allah Pak Haji Koko.